وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama lanjutkan kajian kita. Terlebih dahulu kita membacakan Al-Qur'annya. InsyaAllah nanti kita akan tafsirkan dengan per ayat. Kita buka Al-Qur'annya terlebih dahulu, yaitu pada ayat yang ke-13. Sambil kita membaca Al-Qur'an, sambil kita mencari keberkahan. Boleh dibaca nanti setelah saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إنما نحن مستهزئون Sadaqallahul azim. Baik, kita buka dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita buka pada ayat, pada halaman yang ke-5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أي إن المؤمنين نصحوا المنافقين أي إن المؤمنين نصحوا المنافقين من وجهين أحدهما النهي عن الإفساد وهو التخلي عن الرذائل وثانيهما الأمر بالإيمان وهو تحلي بالفضائل. Kita ulang sekali. Wa idza qila lahum, dan apabila qila dikatakan orang lahum bagi mereka itu. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka itu aminu, beriman oleh kamu sekalian, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Quran, beriman dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran. Ai artinya innal mu'minina, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu nasahul munafiqina, memberi nasihat mereka itu akan orang-orang munafik, min wajhaini, daripada dua jalan, daripada dua cara, daripada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, cara itu, jalan itu. An-nahyu, yang pertama itu adalah larangan. Anil ifsadi, daripada kerusakan-kerusakan, daripada kerusakan-kerusakan. Wa huwa takhalliyu anir radha'ili, wa huwa, dan bermula ianya larangan itu daripada kerusakan tadi. Takhalliyu itu disebut dengan takhalli, itu disebut dengan takhalli. Takhalli di sini apa dia? Mengosongkan, melepaskan, mengkosongkan atau melepaskan anir radha'ili, daripada segala perbuatan-perbuatan yang kotor, daripada yang kotor-kotor. Wa thanihima, dan kedua, yang kedua mereka itu berdua itu, yang keduanya, cara pendapat yang kedua bagaimana? Al-amru, itu dengan perintah, amar. Perintah yang bagaimana? Bil imani, dengan iman. Wa huwa tahalliyu bil fadaili, dan perintah iman itu disebut dengan tahalli. Pertama disebut dengan takhalli, yang kedua disebut dengan tahalli. Apa itu tahalli? Yaitu memperhiaskan
Tahalli memperhiaskan bil fadaili dengan segala kelebihan-kelebihan. Dah, itu makna yang lalu. Ayat ini menunjukkan bahwasannya wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka itu aminu, beriman kamu sekalian, berimanlah kamu sekalian. Jamak ini, jamak ditakdirkan yaitu daripada antum. Dah. Berimanlah kamu sekalian. Iman kepada siapa? Yaitu iman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Itu. Maka oleh karena itu, bila kita datang hendak berjumpa, bila kita katakan kepada mereka, maka artinya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka mereka itu memberikan nasihat itu dengan dua cara. Ajak mereka dengan beriman kepada Nabi Muhammad, ajak mereka itu beriman dengan kepada Al-Quran. Maka nasihatilah daripada orang-orang munafik itu, nasihatkan mereka itu. Nasihatkan orang munafik dengan cara apa? Dengan cara kedua. Dengan dua cara. Ada dua cara. Dua cara. Dua pendapat. Pertama yaitu kita sebut dengan nahyun. Atau dia itu disebut dengan larangan. Yang kedua disebut dengan amrun. Atau disebut dengan perintah. Bila berjumpa dengan orang munafik ini, maka kita ada dua cara hendak mau memberikan nasihat kepada mereka. Nasihat yang pertama itu adalah daripada nahyun. Apa nahyun? Larang. Larang bagaimana? Jauhi olehmu daripada segala perbuatan yang kotor. Perbuatan yang kotor. Maka perbuatan yang kotor itu disebut dia dengan daripada takhalli. Disebut dengan takhalli. Lepaskan olehmu daripada segala perbuatan yang kotor. Setidaknya itu saja. Jangan lagi berbuat maksiat. Itu katanya. Jangan berbuat maksiat. Itu cara yang pertama. Hindarin. Larang mereka. Bila juga tidak mempan, maka yaitu dengan amar. Bagaimana cara perintahkan mereka itu? Perintahkan mereka itu dengan cara iman. Dengan cara iman. Ayo kita beriman kepada Allah. Ayo kita beriman kepada malaikat. Beriman kepada hari akhirat. Sampaikan kepada mereka itu dengan perintah-perintah iman. Makanya ketika itu nak berdakwah itu, yaitu dakwah yang membangkitkan semangat mereka, itu khusus orang munafik. Ya, bangkitkan semangat mereka untuk ingat kepada Allah, untuk ingat kepada hari akhirat. Iman dulu. Tanamkan iman, tanamkan akidah ke dalam hati mereka supaya mereka itu yakin. Perintah saja. Ayo sampaikan berita-berita. Baca kitab-kitab yang berkenaan dengan akhirat, baca kitab Tanbil Ghafilin, baca kitab Kashful Ghaibah, baca kitab Riyadhus Salihin, baca kitab Bustanul Arifin karya Imam Nawawi, baca segala kitab-kitab yang membangkitkan iman mereka. Nah, itu sampaikan seperti itu. Apa dia imannya? Maka iman di sini disebut dengan daripada tahalli. Tahalli. Tahalli ini disebut dengan memperhiaskan. Artinya dia perhiaskan dengan segala kelebihan-kelebihan. Fadail. Kelebihan sedekah, sampaikan kepada mereka. Kelebihan solat berjamaah, fadilahnya, sampaikan.
kelebihan yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sampaikan kepada mereka, kepada orang-orang yang munafik. Kelebihan yaitu dengan salat berjamaah, sampaikan. Ini tanamkan iman. Kelebihan menuntut ilmu, sampaikan supaya bisa dapat masuk ke dalam hati mereka itu. Jikalau diajak beriman kepada Muhammad tak mempan, diajak kepada dengan Al-Quran tak mempan, cara yang kedua ini. Jika juga tidak, berarti sudah ditanamkan dalam hatinya itu, sehingga mencapailah daripada orang-orang yang munafik sejati. Nah, itu sampai yang dua cara. Kama amanan nasu, sebagaimana barang amanan nas, yang beriman manusia. Amanan nas, amanah yang beriman manusia, sebagaimana beriman manusia. Kata Syekh Nawawi, ay al-kamiluna fil insaniyatil amiluna biqadiyatil aqli. Ay al-kamiluna fil insaniyatil amiluna biqadiyatil aqli. Ay al-kamiluna fil insaniyatil amiluna biqadiyatil aqli ka ashabin nabiyyi au ka Abdillah bin Salam wa ghairihi min mu'mini ahli kitabi. Wa ghairihi min mu'mini ahli kitab. Wal ma'na aminu imanan maqrunan bil ikhlasi mutamahhidan an syawaibin nifaqi. Wal ma'na aminu imanan maqrunan bil ikhlasi mutamahhidan an syawaibin nifaqi mumathilan li imanihim. Kama amanan nas, kama sebagaimana barang amana yang telah beriman an-nas, manusia-manusia. Ain al-kamiluna artinya orang yang sempurna, mereka yang sempurna, mereka yang telah sampai kesempurnaan. Fil insaniyati, di dalam kemanusiaan, al-kamil. Kayak kalau ada orang yang namanya kamil itu orang yang sempurna. Sempurna, bukan sempurna rokok dah Jul. Ya pula ada sempurna rokok itu sampurna tu. Ini sempurna, perfect. Al-kamiluna, yang sempurna mereka itu fil insaniyah, di dalam kemanusiaan. Insan, manusia. Insaniyah, kemanusiaan. Indonesia, kebangsaan Indonesia. Nah, gitu. Insaniyah, pakai ta marbutah. Al-amiluna, yang beramal mereka itu. Amalan, amilun, artinya orangnya, pelaku. Jadi si pelaku yang bekerja, yang beramal. Biqadiyatil aqli, dengan menetapkan akal, rasional, akal. Ka ashabin nabiyyi, seperti sahabat-sahabat Nabi. Ka ashabin nabiyyi, seperti sahabat-sahabat Nabi. Atau ka Abdillahi, seperti Abdullah bin Salam. Seperti itu. Wa ghairihi, dan lain sebagainya. Dan selainnya gitu.
dan selainnya. Sudah kan? Au ka Abdullah bin Salam, seperti hamba Allah seperti Abdullah bin Salam, wa ghairihi, dan selainnya, min mu'mini ahlil kitabi, daripada orang yang beriman ahli kitab. Wal makna, dan bermula makna arti ini, maksud katanya arti daripada yang perkataan sebelumnya, ya, makna daripada ayat yang tadi kama amanan nas, ada. Wal makna aminu imanan, beriman mereka itu. Wal makna aminu, maka arti beriman itu maksudnya iman mereka itu imanan, dengan beriman, makrunan, disertai, muktarinah, makrunan, dibarengkan, bil ikhlasi, dengan keikhlasan, mutamahidon, semata-mata, mutamahidon, semata-mata, an syawaibin nifaqi, daripada kekurangan-kekurangan nifaq, munafik. Mutamahidon, semata-mata, an syawaibin nifaqi, daripada kekurangan-kekurangan nifaq, atau keaiban-keaiban munafik nifaq, sifatnya itu, ya, an syawaibin nifaqi, daripada kekurangan-kekurangan nifaq. Mumathilan, yang menyerupakan, mumathilan, hal keadaan serupa, boleh, hal keadaan menyerupakan, li imanihim, bagi iman mereka, li imanihim, bagi iman mereka. Mereka siapa nih? Orang munafik. Paham kan? Nidal paham? Arti sudah? Panario sudah? Arti sudah? Paham sudah? Nidal paham sudah? Dapat? Udah Jul? Maksudnya tadi itu? Udah dapat? Belum? Yang dapat apa? Pokoknya munafik lah itu. Ya? Itulah kita. Mulai dari kama amanan nas. Kama amanan nas. Ayat sebelumnya apabila dikatakan mereka itu diajak mereka beriman, mereka itu menolak. Maka cara mengajak bagi orang munafik itu dua cara. Ini larangan. Bila juga mereka juga tidak bisa tuh, maka ajak mereka tuh beriman seperti iman siapa? Kama amanan nas. Seperti yang beriman manusia. An-nas ini ulama tafsir mengartikan berbeda pendapat. Pertama, ada yang mengatakan an-nas ini disebut dengan general, umum. Ada yang menyebutkan ini daripada, yaitu orang munafik. General, umum. Karena manusia ini kan. Ada yang menyebutkan seperti Syekh Nawawi mengatakan, maksud nas ini siapa? Yaitu orang yang sempurna, orang yang sudah sempurna beramal. Dan ini yang kita bacakan ini adalah yaitu pendapat ulama tafsir yang kuat. Yaitu daripada maksud nas ini adalah berimanlah kamu seperti orang-orang yang telah beriman dahulu, yang sempurna mereka itu, sifat kemanusiaannya itu dia sempurna, beramal dia sempurna. Jadi ketika diajak mereka itu beriman, jangan mereka itu semata-mata berimannya itu dengan rasional saja itu, dengan akalnya saja itu jangan. Jadi mereka itu adalah beramal dengan menentukan akal, itu jangan. Yang sudah dia sampai ke level sempurna. Nih mereka.
Seperti siapa yang beriman manusia ini? Seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi disebutkan. Siapa lagi? Abdullah bin Salam. Atau orang beriman, mukmin, ahli kitab. Nah, seperti ini iman. Karena mereka itu ketika diajak dakwah, ketika mereka itu diajak beriman, mereka itu di depan lain, belakang lain. Nah, maka oleh karena itu, maksud daripada aminu ini, dia katakan, beriman, berimanlah kamu dengan dibarengkan keikhlasan. Berimanlah kamu dengan disertai ikhlas. Nah, ini dia. Harus disertai dengan ikhlas. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul harus dengan ikhlas. Salat kita harus dengan ikhlas. Kalau kita hanya salat karena ada sesuatu, berarti belum ikhlas, berarti masih dikategorikan ini nih, munafik ini. Nah, dia harus dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Maka jika kamu yaitu ingin beriman, kata mereka kan, wa idza qila lahum la, mereka katakan ketika berjumpa kepada orang yang beriman, apa? Qalu innama nahnu muslihun. Ya, mereka katakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini beriman ini, kami orang baik, kami yang memperbuat baik. Maka dijawab di ayat ini, kalau kalian betul-betul beriman, imanlah dengan ikhlas. Jangan di depan lain, di belakang lain. Beriman dengan orang Islam tapi di belakang nyucu. Nah ini, makanya maksud ini kata Syekh Nawawi, berimanlah seperti manusia, manusia yang sudah sampai sempurna kemanusiaannya itu yang banyak beramal dengan yang telah ditentukan yaitu daripada rasional, akal. Nah, seperti sahabat Nabi. Nah, maksud daripada beriman di sini iman yang semata-mata dengan ikhlas, disertai dengan keikhlasan, bukan beriman daripada kekurangan-kekurangan munafik. Nah, ini ya, bukan beriman daripada yaitu kekurangan syawaibun nifaq, kekurangan nifaq. Atau Syekh Nawawi mengatakan syawaibun nifaq. Jangan seperti ini. Jangan seperti mereka ini beriman betul-betul ikhlas. Seperti emas itu murni, emas murni. Jangan dicampur lagi dengan ini, dengan ini, dengan ini. Jangan. Harus murni. Iman itu kepada Nabi Muhammad, iman itu kepada Al-Quran jelas. Jangan di depan kami kalian katakan amanna, kami beriman loh kepada Nabi Muhammad, kami beriman, tapi di belakang tidak. Maka jangan seperti ini, munafik. Jika engkau beriman seperti ini, maka serupalah kamu daripada mumathilan li imanihim. Serupalah dengan iman mereka. Iman yang mana? Iman orang-orang munafik. Nah, ya. Jadi ini yang maksud daripada Syekh Nawawi mengatakan. Jelas ini? Mana dia? Jelas maksudnya? Jadi poin yang dikatakan wal makna itu. Wal makna maksudnya aminu itu beriman dengan ikhlas semata-mata. Tidak dengan daripada kekurangan-kekurangan, aib-aib yang ada pada diri. Jadi kalau sudah menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu semata-mata karena Allah. Beribadahlah karena Allah, jangan karena lain. Geserkan dulu itu dulu. Dahulukan kepada Allah. Jika masih seperti demikian, maka cari tahalli. Apa tahalli ini? Sesuatu yang kelebihan. Manfaat ilmu, manfaat ibadah, manfaat sedekah. Ini kelebihan-kelebihan. Nah, itu ayat yang disebut dengan amannan kama amanan nas. Qalu fima bainahum la bihadratil muslimin. Qalu, berkata mereka itu. Siapa berkata mereka itu? Orang-orang munafik nih. Fima bainahum,
pada barang, fima pada barang, bainahum di antara mereka itu, la bihatratil muslimin, la bihatratil muslimin. La artinya bukan, tidak, bihatratin dengan kehadiran orang-orang Islam. Jadi ceritanya Nidal dia begitu jumpa dengan orang Muslim, tapi dia berkata tidak di depan orang Islam. Dia ngomong, udah pergi orang umat Islam semua tuh, dia ngomong bercerita. La bihatratil muslimin. Awal dia amanah, kami beriman. Udah pergi orang Muslim, langsung dia ngomong, sebenarnya kami nggak beriman, gitu. Kami nggak beriman, cuman berkata aja itu. Kayak gitu seperti mau kami beriman. Dilanjutkan ayatnya. Apa katanya? Apa kata mereka? Qalu tadi. Titik 2 ibaratnya. Anu'minu kama amana sufaha. Anu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani. Kama amana sufaha. Anu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani kama amana sufaha'u. Ail juhalu. Jelas ini kan? Nah, lihat perhatikan apa dikatakan Syekh Nawawi ketika mentafsirkan ini ayatnya. Qalu berkata mereka itu berkata di mana? Di belakang daripada orang-orang Muslim. Muslim enggak ada. Mereka berkata, anu'minu. Anu'minu. Alif itu ya. Alif disebut ini anu minu nih alif ini disebut dengan istifham atau dalam bahasa Inggrisnya daripada interrogatif, pertanyaan, istifham. Nah, anu apakah, nu minu kami beriman. Nah itu. Ya, bahasanya anu, mereka berkata anu minu, apakah kami beriman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Quran? Apakah kami beriman dengan Muhammad dan Quran? Oh, kama amana sufa, itu seperti beriman dengan seperti orang-orang yang bodoh itu. Nah, mereka bilang orang-orang beriman yang beriman kepada Muhammad, yang beriman kepada Al-Quran, itu orang-orang bodoh semua, orang safih, sufaha. Maka kata Syekh Nawawi, juhalun. Siapa yang berkata demikian? Orang munafik. Waktu di depan ayat sebelumnya mereka mengatakan apa dia? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Mereka mengatakan kami tidak menghancurkan, kami cuma berbuat baik. Amanan nas, diajak beriman, mereka beriman. Ketika tidak ada lagi orang Islam, orang Muslim di depan, gitu kami mau beriman kepada orang bodoh. Oh, thanks lah ya, itu bahasanya tuh. Tidak lah ya, nggak level kami. Itulah kalau orang yang sudah keras hatinya, ketika diajak dia tidak mau. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Al-juhalu. Apa sebab mereka itu menentang? Karena malu, ego, mengakui akan keimanan kepada Nabi Muhammad di depan mereka. Lihat, perhatikan. Kata Syekh Nawawi, wa innama safihul mu'minina litahkiri sya'nihim. Wa innama, dan hanya saja, safihul mu'minina, bodohlah mereka itu akan orang, wa innama safihul mu'minina, dan hanya saja membodohkan mereka itu akan orang-orang yang beriman. Dikatakannya orang yang beriman itu safih, itu sufaha, itu orang bodoh. Untuk apa kita ikutkan kepada mereka orang yang beriman itu mengatakan iman? Tak, bodoh itu. Siapa mengatakan? Orang munafik. Maksudnya apa? Sebab mereka itu litahkiri sya'nihim, karena menghinakan penampilan mereka. Tengok style orang yang beriman kayak gini, style orang beriman ini. Oh, enggak level kami katanya. Nanti kata mereka, enggak ada tingkatan kami mau bergabung, mau beriman kepada mereka. Tidak.
Sebabnya kenapa? Li'anna aktsarahum fuqara'u. Apa dia? Karena bahwa sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang beriman itu orang-orang fakir, bukan miskin. Kalau miskin masih mendingan. Fakir, nggak level kita duduk sama orang fakir, nggak level kita duduk dengan orang-orang yang nggak sebanding dengan kita. Nah itu bagi mereka nggak sebanding. Maka kalau orang-orang yang sudah dia di atas duduk dengan orang fakir, maka mereka langsung nggak level saya bersalaman dengan mereka, tak level saya berdekatan mereka. Saya kan orang atas, saya kan orang yang tinggi, saya dipandang orang, duduk dengan mereka tak biasa. Ini ciri orang munafik, karena mereka itu telah menghinakan penampilan. Makanya oleh karena itu jangan menghinakan daripada penampilan. Itu dia tafsiran daripada ayatnya. InsyaAllah kita lanjutkan kembali apa berikutnya menurut pendapat ulama pada ujung. Ini belum sampai ujung ayat ini, tapi sudah sampai setengah ujungnya nih. InsyaAllah itu saja. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.